Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Rahmat dengan NIM 23072003. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan fungsi dan cara kerja dari komponen-komponen pada sistem pneumatik. Yang pertama yaitu katup mekanik lever roller SMC VM23. Fungsinya katup mekanik ini berfungsi untuk mengkontrol arah 3/2, 3 port dan 2 posisi yang dioperasikan secara mekanis oleh tuas roll. Cara kerjanya, ketika roll pada tuas tersentuh dengan objek yang bergerak seperti cam atau dock dan menekannya, katup akan berpindah posisi, memungkinkan udara terkompresi mengalir ke port keluar atau outnya, atau memotong aliran dan membuang udara dari port out tergantung pada desain normalnya. Yang kedua, katup tombol tekan pneumatik. Fungsinya, komponen ini adalah katup tombol tekan manual. Fungsinya itu untuk mengontrol sirkuit pneumatik secara manual yang dapat dikontrol oleh operator untuk memulai atau menghentikan suatu proses atau mengubah arah dari fluida. Cara kerjanya, ketika tombolnya ditekan secara manual, posisi katup berubah, misalnya dari tertutup menjadi terbuka, memungkinkan udara untuk mengalir. Ketiga yaitu katup solenoid pilot IMC RVA 3221 08Q. Fungsinya yaitu untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal pneumatik, untuk mengontrol aliran udara bertekanan yang lebih tinggi atau mengaktifkan aktuator lain. Cara kerjanya, pada katup ini memiliki solenoid yang mana akan menerima sinyal listrik yang mengaktifkan katup pilot kecil yang kemudian menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan spool katup utama. Perubahan posisi spool mengarahkan udara dari port masukan atau biasanya dengan lambang P ke port keluaran, bisa itu A ataupun B, dan ke port buang yaitu X. Yang keempat, katup yang dioperasikan udara atau air operate valve dengan kode SMC VFA 1120 dan VFA 1120. Katup ini adalah katup kontrol arah yang digerakkan sepenuhnya oleh tekanan udara. Model VFA 1120 digunakan terutama untuk mengoperasikan silinder kerja ganda. Cara kerjanya, udara bertekanan disuplai ke port pilot katup yang ditandai dengan P atau pil. Lalu tekanan udara menggerakkan piston atau spool di dalam katup, mengalihkan jalur udara utama dari satu port kerja, baik itu A atau B, ke port lainnya sambil membuang udara dari sisi yang berlawanan. Yang kelima, katup tunda waktu atau time delay valve dengan kode SMC VR 21110. Katup ini berfungsi untuk menunda transmisi sinyal pneumatik selama periode waktu yang dapat diatur, biasanya antara 0,5 hingga 60 detik. Ini setara dengan relay tunda waktu listrik dalam sirkuit pneumatik. Cara kerjanya menggunakan kombinasi orifice yang dapat diatur dan aliran tetap untuk mengontrol kecepatan pengisian ruang internal dengan udara. Setelah tekanan di ruang internal mencapai tingkat tertentu, katup utama akan aktif dan mengirimkan sinyal pneumatik ke komponen berikutnya. Yang keenam, katup kontrol aliran atau flow control valve. Fungsi komponen ini ialah untuk mengontrol aliran satu arah. Fungsinya juga untuk mengatur kecepatan gerakan aktuator pneumatik, seperti seberapa cepat silinder memanjang atau memendek dengan membatasi laju aliran udara. Cara kerjanya, kenop yang memiliki ulir yang dapat menyesuaikan ukuran lubang atau orifice
yang dilalui oleh udara, sehingga membatasi jumlah udara yang dapat melewatinya per satuan waktu. Katup satu arah memungkinkan aliran yang dibatasi ke satu arah dan aliran penuh yang tidak dibatasi ke arah sebaliknya melalui katup periksa internal. Yang ketujuh, katup pelepas tekanan sisa atau residual pressure relief valve dengan kode SMC SVHS 400. Fungsi katup manual 3 arah ini adalah untuk memutus suplai udara utama ke sistem pneumatik dan secara bersamaan membuang semua sisa tekanan udara yang terperangkap dalam sirkuit hilir untuk mencegah kecelakaan saat pemeliharaan. Cara kerjanya yaitu dengan memutar atau mengoperasikan tuas, biasanya berupa knob hitam. Suplai udara utama dari port masuk atau input diputus dan jalur internal katup dialihkan untuk menghubungkan port sistem ke port pembuangan. Lalu melepaskan udara sisa ke atmosfer. Yang kedelapan yaitu unit FRL atau filter regulator lubrikator AirTag dengan kode AL 2000. Fungsinya untuk menyiapkan kualitas udara terkompresi sebelum digunakan oleh komponen pneumatik lainnya. Cara kerjanya yaitu udara masuk melalui filter, kemudian tekanan diatur oleh mekanisme diafragma atau pegas. Lalu akhirnya udara melewati pelumas yang menyuntikkan oli ke aliran udara sebelum didistribusikan ke sistem. Yang 9 yaitu silinder pneumatik. Fungsinya yaitu untuk mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanis bolak-balik, yaitu gerakan maju dan mundur. Cara kerjanya, udara bertekanan disuplai ke salah satu sisi piston di dalam tabung silinder. Perbedaan tekanan memaksa piston bergerak sehingga piston terdorong keluar atau tertarik masuk. Silinder kerja ganda menggunakan udara untuk kedua arah gerakan. Yang terakhir yaitu manifold atau blok distribusi. Fungsi komponen dengan banyak konektor quick yaitu sebagai titik distribusi terpusat di mana satu aliran suplai udara dapat dibagi menjadi beberapa saluran keluaran untuk menyuplai berbagai komponen dan sirkuit dalam sistem pneumatik. Itulah tadi komponen pneumatik yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.